Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ustazah Fristi di sini. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Di video pembelajaran matematika kali ini, kalian akan mempelajari tentang pembulatan dan penaksiran. Anak-anak yang soleh dan soleha, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan pembulatan? Bagaimanakah pembulatan bilangan itu? Coba perhatikan contoh berikut ini. Pada contoh yang pertama, perintahnya adalah pembulatan ke satuan terdekat. Ada bilangan 1,9, jika dibulatkan ke satuan terdekat, caranya adalah dengan membuat garis bilangan terlebih dahulu dengan skala antara 1 dan 2. Kemudian, kalian tentukan bilangan antara 1 dengan 2, yaitu 1,5. Nah, bilangan 1,5 ini adalah sebagai patokannya ya, sebagai titik tengah. Lalu, kalian tentukan letak bilangan 1,9 di antara bilangan 1 dengan 1,5 di daerah A atau di antara bilangan 1,5 dengan 2 di daerah B. 3, 2, 1, 0. Ya, benar. Bilangan 1,9 terletak di antara bilangan 1,5 dengan 2. Setelah itu, kalian dapat melihat bilangan 1,9 letaknya lebih dekat ke bilangan 1 atau ke bilangan 2. Yap, benar sekali. Lebih dekat ke bilangan 2. Jadi, bilangan 1,9 dapat dibulatkan menjadi bilangan 2. Contoh yang kedua, perintahnya adalah pembulatan ke puluhan terdekat. Misalnya, ada bilangan 52, jika dibulatkan ke puluhan terdekat, maka hasilnya adalah, ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Bilangan 52 dibulatkan ke puluhan terdekat, maka hasilnya adalah 50. Kenapa? Karena bilangan 52 letaknya lebih dekat ke bilangan 50. Kalau bilangan 169 dibulatkan ke puluhan terdekat, menjadi berapa hayo? Pinter! Menjadi 170. Kenapa? Karena bilangan 169 letaknya lebih dekat ke bilangan 170. Sekarang contoh yang ketiga. Perintahnya adalah pembulatan ke ratusan terdekat. Ada bilangan 175, jika dibulatkan ke ratusan terdekat, maka hasilnya berapa? Pasti 200 kan? Karena bilangan 175 dekat dengan bilangan 200. Kemudian kalau bilangan 250 lebih dekat kemana? Ke 200 atau ke 300? Nah, karena 250 ini letaknya di tengah-tengah antara bilangan 200 dengan 300, kalau kalian menggunakan garis bilangan, maka yang sebagai titik tengahnya itu dibulatkan ke atas, yaitu ke bilangan 300. Dan contoh yang keempat, pembulatan ke ribuan terdekat. Ada bilangan 2459, jika dibulatkan ke ribuan terdekat, maka hasilnya adalah 2000. Benar sekali, karena bilangan 2459 letaknya lebih dekat ke bilangan 2000 daripada ke 3000. Kemudian, jika ada bilangan 7984, jika dibulatkan ke ribuan terdekat, maka hasilnya adalah 8000. Karena bilangan 7984 letaknya lebih dekat ke bilangan 8000 daripada ke bilangan 7000. Nah,
Cara seperti ini itu berlaku bukan hanya ke satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan terdekat saja, tetapi ke puluh ribuan, ke ratus ribuan, ke jutaan, dan seterusnya ya. Jadi, apa yang dapat kalian simpulkan dari contoh-contoh pembulatan tadi? Yuk, mari kita tuliskan ya. Pertama, untuk menjawab soal pembulatan, maka perhatikan terlebih dahulu perintahnya. Apakah diminta untuk melakukan pembulatan ke satuan, ke puluhan, ke ratusan, atau ke ribuan terdekat, dan seterusnya ya. Dan yang kedua, bilangan yang letaknya antara titik tengah dan B atau dari titik tengah sampai ke area B, maka dibulatkan ke atas. Sedangkan bilangan yang letaknya di daerah A, maka dibulatkan ke bawah. Hal kedua yang akan kita pelajari yaitu melakukan penaksiran. Sebenarnya apa penaksiran itu dan bagaimana cara melakukannya? Menaksir operasi hitung adalah melakukan penaksiran terhadap operasi hitung. Operasi hitung bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Melakukan penaksiran adalah melakukan perkiraan. Jadi, menaksir itu sama dengan mengira, memperkirakan, atau bisa juga mengira-ngira. Lalu, bagaimana cara memperkirakannya ya? Caranya yaitu dengan melakukan pembulatan terlebih dahulu, kemudian baru melakukan operasi hitung. Oke, supaya kalian lebih paham lagi, Ustazah mau menjelaskan pembulatan dan penaksiran menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Seperti apa? Kita simak penjelasan berikut ini. Operasi hitung 3,1 ditambah 1,2 maka hasilnya pasti 4,3. Tetapi di dalam penaksiran maka kita bulatkan terlebih dahulu baru kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 3 ditambah 1 sama dengan 4. Sedangkan pembulatan yaitu hasil dari operasi hitung baru kita bulatkan, yaitu 4,3 dibulatkan menjadi 4. Kemudian ada operasi hitung 4,4 ditambah 2,3 hasilnya adalah 6,7. Maka penaksirannya adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6. Dan pembulatannya adalah hasil dari operasi hitung yaitu 6,7 dibulatkan menjadi 7. Dan operasi hitung 5,1 ditambah 4,7 hasilnya adalah 9,8. Maka penaksirannya adalah 5 ditambah 5 sama dengan 10. Dan pembulatannya 9,8 dibulatkan menjadi 10. Jadi kesimpulan dari tabel di atas apa ayo anak-anak? Siapa yang tahu? Jadi, dalam proses penaksiran, suatu bilangan dibulatkan terlebih dahulu ke dalam nilai tempat terdekat, kemudian baru dilakukan operasi hitung. Sedangkan dalam proses pembulatan, dilakukan operasi hitung terlebih dahulu, kemudian hasilnya dibulatkan ke nilai terdekat. Mudah dipahami bukan? Kalau begitu, Ustazah akhiri video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.